Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan materi kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan. Simak baik-baik ya. Untuk materi pelajaran, pertama kita akan belajar tentang PPKN mengenai keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia. Kemudian, bahasa Indonesia, kita akan belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian untuk IPA, kita akan belajar sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Sedangkan IPS, kita akan mempelajari keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Lalu terakhir, kita akan belajar tentang SBDP mengenai dasar-dasar gerak tari daerah. Khususnya nanti kita akan belajar mengenai gerak tari daerah dari Aceh, yaitu Bungong Jempah. Baik, kita mulai dari materi PPKN ya. Persatuan di tengah keragaman. Keragaman di Indonesia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman menjadi kekayaan bangsa Indonesia yang patut dibanggakan. Kita juga harus menghargai keragaman yang ada. Dengan begitu, mempersatukan keragaman bukanlah hal yang sulit. Kita bisa memulainya dari lingkungan terdekat kita ya nak. Di sini ada beberapa alasan pentingnya persatuan dan kesatuan. Yang pertama, menguatkan keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, mempercepat selesainya suatu pekerjaan. Yang ketiga, memudahkan pencapaian tujuan bersama. Keempat, menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Lalu yang terakhir, menciptakan kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan. Beberapa akibat jika tidak ada persatuan dan kesatuan. Terjadi permusuhan antar warga masyarakat, tidak ada rasa simpati antar warga masyarakat, tidak ada kerjasama antar warga masyarakat, serta masyarakat lebih mementingkan kepentingan suku atau golongan. Jadi nak, keragaman yang ada di Indonesia bukan alasan untuk memecah belah persatuan, melainkan sebuah keistimewaan. Keragaman di Indonesia diikat oleh rasa persatuan dan kesatuan yang dipegang erat oleh seluruh warga negaranya. Di sini ada beberapa sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan, serta sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Bisa kalian lihat dan kalian baca baik-baik ya. Lalu, kegiatan yang mencerminkan persatuan. Ini khususnya kegiatan yang ada di sekolah. Yang pertama, kerja bakti di sekolah. Kedua, senam bersama. Ketiga, upacara bendera. Dan yang terakhir, piket kelas. Kerjasama dalam keragaman manfaatnya. Yang pertama, mendapatkan hasil lebih baik. Yang kedua, memperkuat persatuan dan kesatuan. Ketiga, warga menjadi lebih saling mengenal. Dan yang keempat, menambah pengetahuan mengenai suku lain. Lalu selanjutnya bahasa Indonesia. Kita akan belajar mengenal gagasan dalam teks. Jadi teks yang kita baca tersusun dari beberapa paragraf. Paragraf adalah beberapa kalimat yang dirangkai dan saling berhubungan membentuk suatu gagasan. Paragraf yang baik memiliki dua syarat. Yang pertama, keutuhan, dan kedua, kepaduan. Kita akan belajar mengenai gagasan pokok
teks. Jadi ada dua dalam paragraf, ada gagasan pokok dan gagasan pendukung atau penjelas. Sekarang kita belajar terlebih dahulu gagasan pokok ya. Gagasan pokok merupakan topik yang dibahas dalam teks. Gagasan pokok biasanya juga disebut sebagai gagasan utama, pokok pikiran, atau pikiran utama. Gagasan pokok itu terletak pada awal kalimat pokok. Nah, awal kalimat pokok ini dapat terletak di awal, akhir, maupun gabungan awal dan akhir paragraf. Ciri-ciri kalimat pokok paragraf. Yang pertama, mengandung inti masalah atau yang dibahas dalam paragraf tersebut. Lalu yang kedua, dapat berdiri sendiri tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Yang ketiga, tidak membutuhkan kata hubung sebagai penghubung antar kalimat. Lalu yang keempat, jika terletak di akhir paragraf, kalimat pokok biasanya ditandai dengan kata kunci yang menunjukkan kesimpulan. Sebagai contohnya, ada kata-kata sebagai kesimpulan, oleh karena itu, jadi, oleh sebab itu, dan dengan demikian. Sedangkan untuk gagasan pendukung atau penjelas, yakni gagasan yang mendukung gagasan pokok. Ciri-cirinya, yang pertama merupakan penjelasan atau rincian dari kalimat pokok. Yang kedua, tidak dapat berdiri sendiri. Lalu yang ketiga, terkadang membutuhkan kata hubung sebagai penghubung antar kalimat. Nah, di sini ada tips bagaimana cara membuat ringkasan teks bacaan. Yang pertama, otomatis kita harus membaca naskah asli sebelum membuat ringkasan. Lalu yang kedua, mencatat gagasan pokok. Yang ketiga, menggunakan kalimat baru. Dan keempat, ketentuan tambahan, misalnya saat menyusun ringkasan kita buat dalam kalimat tunggal.